Beliau adalah Bapak Abdul Sidik SPMM, penyuluh pertanian ahli muda dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur. Pak Sidik sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Siap Pak Sidik, waktu pemaparan 30 menit. Mangga dimanfaatkan dengan seluas-luasnya waktu dan tempat. Kami persilahkan Pak Sidik, mangga. Baik. Terima kasih Kang Iqbal dan mohon izin untuk para narasumber yang sangat luar biasa. Tadi ada Bu Rina, kemudian dari UNS ya, Ibu Hanifah. Terima kasih luar biasa sharingnya. Ini bagi kami di penyuluh pertanian ini sangat luar biasa bermanfaat ya, terutama dalam hal pelaksanaan penyuluhan di lapangan. Tentunya kalau kita elaborasi ya dari keseluruhan tadi materi-materi yang sudah disampaikan sebenarnya sudah tuntas nih sesuai dengan judul daripada kegiatan ini, tuntas tani sebenarnya sudah tuntas Kang Iqbal nih. Tapi nanti saya akan mungkin menyorot dari satu sisi ya, dari satu sisi insya Allah nanti ketika rekan-rekan sahabat-sahabat semua ini dari berbagai daerah bisa secara apa namanya komprehensif mendapatkan informasi terutama yang terkait dengan bagaimana sebenarnya peran penyuluh di era pertanian di era digital ini. Tapi sebelum masuk ke sana, yang apa namanya masih menyimak dengan apa namanya dengan eh, penuh konsentrasi, silahkan beri reaksi dulu ya, boleh trompet dulu boleh gitu ya, silahkan dikasih trompet dulu biar apa meriah nih di terakhir. Biasanya kalau terakhir itu Kang Iqbal sudah pada apa namanya lelah nih biasanya gitu, harus sudah ada snack biasanya gitu ya. Nah ini tidak ada snack, maka nyalakan saja trompetnya atau love-nya boleh ya, silahkan dipijit dulu ya biar nanti kita bisa semangat gitu ya. Oke, rekan-rekan, tadi waktu yang diberikan oleh moderator Kang Iqbal 30 menit, insya Allah kita akan, saya akan membersamai rekan-rekan selama 30 menit ke depan ya. Nah, mudah-mudahan nanti ilmu yang didapatkannya bisa bermanfaat. Semua luruskan niat bahwa kita hadir di sini adalah untuk mendapatkan ilmu ya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Dan tentunya saya akan mengulas pada 4 sisi ya, 4 sisi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Pertama itu dari segi transformasi peran penyuluh seperti apa, kemudian nanti pemanfaatan ya media digital yang memang sehari-hari bahkan sebenarnya sudah ada di lingkungan kita, apakah memang secara optimal sudah dimanfaatkan atau belum. Kemudian ada pendampingan nanti berbasis data, kemudian apa sih kira-kira dampak yang diharapkan sebenarnya dari penyuluhan digital tersebut. Kita mulai saja dari apa namanya dari masalah dulu ya. Kita mulai dari masalah dulu. Nah, kira-kira apa nih masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan? Boleh ya di chat diketikkan menurut Bapak Ibu semua yang ada di wilayahnya, kira-kira apa sih tantangan kita selaku penyuluh di era digital ini apa sih sebenarnya? Wah, di saya nih blank spot nih. Jadi hanya bisa taninya itu dikunjungi ketika langsung berkunjung gitu atau jangsono gitu ya. Sehingga tidak ada sinyal di sana itu. Kemudian ada juga petaninya bisa dihubungi hanya melalui telepon atau SMS misalkan. Ini tantangan juga nih bagi bagi seorang penyuluh ya di lapangan. Kemudian ya petaninya ini udah pada sepuh tadi, udah pada ahli gitu ya, sehingga ya kadang-kadang kalau menerima teknologi terbaru itu perlu waktu untuk bisa mendapatkan pembelajaran tersebut. Kemudian ada juga yang gaptek gitu ya, bisa jadi yang gaptek bisa juga yang muda, bisa juga yang tua nih gitu ya. Akan tetapi dia tidak mau belajar terhadap teknologi-teknologi baru ya. Atau misalkan demografinya ini yang tadi apa namanya susah jangkauannya, harus melalui rute yang sangat luar biasa ekstrim. Saya lihat banyak tantangan yang sangat luar biasa bagi seorang penyuluh itu ya. Di lapangan itu ada yang sampai harus naik perahu gitu kan. Ada yang harus sampai bawa motornya rantai apa namanya banyak dipakai rantai gitu ya saking licinnya. Ini tantangan-tantangan yang sangat luar biasa bagi seorang penyuluh. Nah, ini tentu saya yakin dari apa bagi rekan-rekan banyak sekali ya masalah-masalah
itu boleh di chat ya, diungkapkan masalahnya. Mumpung ada wadahnya nih, daripada dipendam dan nanti jadi jerawat gitu ya, silakan diungkapkan gitu ya. Apa namanya di masa-masa yang dihadapi di lapangan. Tapi ingat tadi kata Pak Dr. Momon tadi, saya ingat tadi kutipannya gitu ya, penyuluh itu nggak usah mengeluh gitu ya, tapi hadirkanlah kinerja dan inovasi. Ini sangat luar biasa tadi, di awal kita sudah mendengar semangat dan motivasi sangat luar biasa tadi gitu ya. Nah, berikutnya kita paham bahwa sesuai dengan data yang kita apa namanya yang diperoleh, bahwa ternyata sebenarnya tingkat penetrasi internet di Indonesia ini tahun 2025 ini sebenarnya sudah semakin membaik ya. 80,66% sebenarnya hasil survei APJI ini tahun 2025 ini sangat luar biasa, terus naik gitu dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebayangkan dulu misalkan ketika tahun 2018 gitu. Saya masih ingat waktu itu di wilayah kerja itu di wilayah Pacet, daerah Sayuran, ketika para pemuda tani ingin dilatih untuk membuat email saja, mereka itu setiap hari Jumat, saya masih ingat tuh, setiap hari Jumat pakai mobil bak gitu ya, bak terbuka, kemudian datang ke BPP, hanya ingin dilatih membuat email saja gitu ya. Hanya ingin dilatih bagaimana mengkoneksikan apa namanya dari laptop atau komputer ke internet ya. Ingin dilatih cara bagaimana membuat blog, misalkan waktu itu masih zaman blogspot dan WordPress gitu ya, itu bagaimana apa namanya waktu itu masih luar biasa gitu, tantangan yang sangat luar biasa ya. Tapi sekarang ini internet sudah di mana-mana, bahkan kalau lihat kita datanya ya, data di Provinsi Jawa Barat saja di sini, ini yang memiliki telepon seluler ini di daerah kotaan dan pedesaan, ini di daerah perkotaan 72,81%, kemudian di daerah pedesaan 61,60%. Bisa jadi kan sebenarnya petani punya dua atau lebih gitu ya dari telepon, kan, tetapi ini menunjukkan secara signifikan bahwa sebenarnya penetrasi untuk internet dan penguasaan telepon ini sebenarnya menjadi peluang bagi seorang penyuluh, bagaimana sebenarnya bisa mendampingi gitu ya, mendampingi para petani ini yang berbasis digital. Nanti kita akan masuk ke area itu ya, bagaimana sebenarnya kita punya peluang tersebut. Kemudian bisa kita lihat juga akses internet. Ini menurut data BPS yang dirilis tahun 2025 bulan Agustus, ini di Jawa Barat saja untuk akses internet gitu ya, akses internet di daerah pedesaan itu sampai 65,35, yang awalnya 60,52. Berarti ada kenaikan yang lonjakan yang sangat luar biasa gitu ya setiap tahunnya. Bagaimana mengakses internet ini bukan hanya dilakukan di pedesaan, akan tetapi ini sudah merambah ke apa namanya, bukan hanya di perkotaan, sudah merambah ke pedesaan. Nah, ini menjadi peluang bagi seorang penyuluh. Dan ini tentu menjadi apa namanya, menjadi menggembirakan bagi seorang penyuluh. Tetapi tentu para penyuluh ya di awal sesuai dengan perencanaan penyuluhan harus mengidentifikasi masing-masing anggota kelompok taninya ini setiap awal tahun atau setiap tadi yang diharapkan itu di awal musim gitu ya, didata setiap tahun itu, didata ini anggotanya ini sudah mengakses internet atau belum. Jangan-jangan kita yang informasi yang kita share itu dia tidak bisa menerima karena memang tidak bisa mengakses internet karena blank spot, dan dia hanya bisa menggunakan HP-nya yang belum Android misalnya dan sebagainya. Makanya buku database yang harus kita miliki seorang penyuluh ya tadi, anggota para kelompok tani ini harus ada terdata tuh. Mereka apakah sudah mengakses internet atau belum? Mereka sudah punya HP Android atau belum? Kalau enggak, misalkan minimal anaknya yang sudah punya, misalkan minimal seperti itu. Nah, ini menjadi bahan atau modal bagi seorang penyuluh ketika identifikasi awalnya sudah benar, maka nanti ini akan berdampak terhadap proses atau pelaksanaan penyuluhan di lapangan. Ya, nah dulu tahun 2022 ini pernah viral ya. Ini ada pengguna internet apa namanya, dia itu disangka oleh orang-orang itu pengangguran, ternyata dia itu mengelola puluhan server perusahaan asal Singapura. Padahal dia ada di pedesaan gitu. Nah, ini bisa jadi para petani sekarang mereka sudah mulai mengakses gitu ya. Diam-diam dia sudah mulai sebenarnya mengetahui sebenarnya informasi-informasi dari YouTube, dari IG misalkan, atau dari TikTok misalkan. Diam-diam seperti itu. Sedangkan penyuluhnya misalkan masih bersikukuh dengan metode, kemudian informasi atau teknologi yang lama. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Makanya di sini sangat penting bagi seorang penyuluh bagaimana kita itu bisa
mengikuti ritme teknologi ini secara terus-menerus gitu ya. Kenapa? Karena tadi saya setuju sekali dengan tagline Pak Menteri, penyuluh eksponensial, sangat sangat setuju. Kenapa? Karena era digital sekarang ini itu sangat cepat sekali gitu ya. Sangat cepat sekali. Jadi perkembangannya itu sangat sangat luar biasa ya. Nah, tentu yang menjadi landasan kegiatan-kegiatan kita dalam penyampaian informasi sebenarnya kita itu ada pada sisi manajemen pemberian manajemen informasi dan pengetahuan. Kita ada di sisi informasi dan knowledge-nya ini gitu ya. Nah, yang para penyuluh ada di area itu. Basicnya untuk bisa melakukan smart farming, maka sebenarnya ini basic utamanya kan pertanian presisi di mana ditopang oleh 3 hal. Yang pertama itu data yang dikumpulkan, kemudian aplikasi yang digunakan, kemudian bagaimana menginterpretasikan atau menerjemahkan daripada data tersebut yang dikumpulkan oleh aplikasi itu. Nah, pertanian presisi ini bisa terwujud kalau 3 komponen ini bisa ada gitu, bisa digunakan, bisa dilakukan, bisa didampingi atau bisa dimanfaatkan oleh seorang penyuluh maupun oleh seorang petani. Nah, di sisi lain kita juga harus memberikan ya bagaimana memberikan informasi yang akurat, bagaimana memberikan pengetahuan yang akurat kepada para petani. Nah, sebelum nanti ini ada penerapan robotik misalkan seperti sekarang ada kan untuk melakukan penyemprotan sampai 2 hektar itu cukup 15 menit menggunakan drone gitu kan, ini sangat luar biasa sebenarnya teknologi perkembangan teknologi ini. Ini mengotomatisasikan antara yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan banyak menyerap tenaga kerja, tapi sekarang bisa dilakukan. Walaupun dari segi harganya itu sekarang masih mahal gitu kan, bisa sampai 250 juta sampai 300 juta. Kan tetapi ke depan saya yakin itu akan sangat terjangkau gitu ya, karena teknologi akan semakin cepat kan ya. Nah, itu sebagai pengantarnya rekan-rekan. Kemudian saya akan meninjau sekarang dari segi transformasi penyuluh. Seperti apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama dari akses informasi. Sebelum era digital, kita paham bahwa informasi ini diperoleh dari pengalaman lapangan, laporan, pelatihan secara langsung. Sekarang kita paham bahwa informasi dapat diakses dengan cepat. Bahkan tadi kalau misalkan jadi itu yang cyber extension-nya jadi, yang kata Bu Rina, ada radio itu bisa jadi di detik itu semua mendengar siaran-siaran yang memang perlu diupdate oleh pihak Kementan gitu kan, secara langsung dan bisa interaktif gitu kan, seperti kalau dulu kita pengen request lagu misalkan seperti itu, ini semakin cepat. Ini portal-portal pertanian tadi yang sudah dibahas oleh narasumber sebelumnya juga sangat luar biasa. Berikutnya apa? Metode penyuluhan yang awalnya kita dulu menggunakan tatap muka menjadi cara utama untuk penyampaian, tapi sekarang sudah mulai dikombinasikan antara tatap muka dengan media digital. Bisa langsung video gitu kan, ngecek misalkan bagaimana perkembangan tumbuhan tanaman padinya Bapak. Oke, kita video call gitu ya, sedang di sawah gitu kan, petaninya langsung dilihat gitu kan. Perkembangannya itu sekarang sudah mulai mengkombinasikan bukan hanya kunjungan langsung, tatap muka langsung, akan tetapi sudah mulai menggunakan media-media yang dikombinasikan. Kemudian pencatatan dan pelaporan. Tadi kalau dulu kita sampai diperiksa gitu ya, oleh para penyuluh kita, misalnya yang di kabupaten diperiksa tuh mana buku catatan di lapangan, mana hasil stempelnya, misalkan hasil kunjungan dari Poktan gitu kan. Nah sekarang enggak, semua laporan didigitalisasi, kemudian ada dokumentasinya, ada titik koordinatnya dan segala macam, sehingga ini membuktikan semakin memudahkan kita sebenarnya dalam pelaksanaan penyuluhan. Nah berikutnya adalah pendampingan petani. Kalau dulu misalnya kita fokus aja pada penyuluhan teknis berbasis pengalaman, sekarang itu kita sudah masuk ke era bagaimana pendampingan ini berbasiskan data berdasarkan cuaca, harga, pestisida, rekomendasi pemupukan kepada petani yang lebih presisi, misalkan itu sangat luar biasa gitu kan. Kemudian komunikasi dengan stakeholder. Kalau dulu kita koordinasi lebih banyak melalui pertemuan langsung. Sekarang kita lebih efektif gitu kan, bisa langsung dengan Pak Mentan saja kita bisa langsung dialog gitu kan. Dengan Pusluh misalkan bisa apel pagi setiap hari gitu kan, sehingga itu bisa langsung dialog, bisa menyampaikan beberapa permasalahan yang memang harus segera diatasi. Ini kemudian yang keenam itu penyebaran inovasi.
Kalau dulu penyebaran inovasi ini teknologi relatif masih bertahan mengikuti pertemuan fisik gitu. Kalau sekarang inovasi dapat cepat diteruskan melalui media sosial, platform digital dan marketplace misalkan kalau misalkan itu perlu dijual misalkan. Nah, berikutnya yang ketujuh yaitu jangkauan wilayah. Sebelumnya terbatas pada wilayah binaan yang dapat dijangkau oleh fisik. Tapi sekarang, kalau misalkan sudah masuk kita sudah ada di posisi di era digital ini, maka jangkauan lebih luas melalui jaringan digital, komunitas online, misalkan dalam hal penyuluhan tadi. Bisa jadi kan penyuluhan itu ada yang memang secara umum kita misalkan melakukan penyuluhan di YouTube, memberikan materi di YouTube, di IG atau di TikTok, bisa jadi yang langsung tadi kunjungan, gitu kan, yang langsung kunjungan ke lapangan. Kemudian peran strategisnya yang ke-9, penyuluhan sebagai sumber utama pengetahuan lapangan, tapi sekarang ini penyuluh sebagai fasilitator inovasi digital, sebagai analisis data, dan sebagai jembatan pertanian presisi. Jadi ini sangat penting disadari oleh kita gitu kan, bahwa bagaimana sekarang penyuluh itu harus bisa nanti menganalisis data nih, bagaimana perkembangan misalkan contoh kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tentang penyuluhan pertanian ini, bahwa salah satu goal yang diharapkan oleh pelaksanaan penyuluhan ini adalah peningkatan pendapatan. Maka kita punya nih data pendapatan dari awal, ada baseline-nya bagi seorang penyuluh tahun sekian, pendapatan sekian. Kita misalkan sudah 10 tahun nih membina kelompok tani. Ada nggak data baseline ketika kita mulai ditugaskan, nilai analisa usahanya berapa awalnya? Dan sekarang sudah berapa? Ada nggak gitu peningkatannya? Nah, ini penting. Itu kita analisa nih. Jangan-jangan kita ternyata kita itu tidak bisa menganalisa data itu gitu kan. Sehingga ketika ditanya apakah ada nih dampak penyuluhan, kita tidak bisa membantah dengan data yang real. Tapi kalau kita misalkan analisa mulai dari database ini ketika mulai ditugaskan, kemudian sampai sekarang atau setiap musim kita catatkan berapa perkembangan hasil ubinannya atau misalkan data real dari wilayah atau lokasi lahan sawahnya misalkan kita sudah bisa mempotret bahwa mereka itu ada penilaian atau peningkatan pendapatan gitu ya. Kemudian peran strategis ini penyuluhan tadi hubungan dengan petani ya, hubungan sosial dan emosional sangat kuat, tapi sekarang memang hubungan tetap kuat, akan tetapi ditambahkan dengan dukungan keberlanjutan itu melalui komunitas digital, seperti misalkan kita membuat grup khusus, ada grup khusus untuk kelompok tani, ada grup khusus gapoktan gitu kan, kemudian ada grup khusus penyuluh swadayanya yang kita jadi partner di lapangan gitu kan, ada penyuluh swastanya ikut gabung. Nah, ini sangat penting untuk hubungan dengan petani tersebut. Nah, berikutnya saya masuk ke pemanfaatan digital ya. Bagaimana sebenarnya kita bisa memanfaatkan? Ada satu pertanyaan penting untuk Bapak Ibu. Nah, apakah penyuluh pertanian ini bisa tergantikan nggak dengan AI? Nah, ini penting pertanyaan nih Kang Iqbal ya. Ini foto saya ini sudah menggunakan AI ini ya. Jadi saya ngedit itu gampang banget gitu ya. Sekarang itu tinggal kasih foto, kasih perintah gitu ya. Sudah langsung, nggak usah menjadi seorang desain grafis gitu ya. Sekarang sudah bisa kita mudah untuk membuat satu grafik, untuk membuat infografis untuk para petani. Kita sudah gampang sekarang itu dengan adanya AI. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan tergantikan seorang penyuluh? Nah, jangan-jangan gitu kita ini akan tersaingi oleh AI gitu. Ada chatbotnya gitu kan. Ketika petani itu nanti Kementerian Pertanian misalkan membuat satu chatbot khusus gitu ya. Ini ketika petani bertanya udah langsung ada jawabannya gitu. Wah, jangan-jangan nanti nggak ada lagi nih petani yang nanya ke saya, nanya ke penyuluh, tidak ada lagi nih. Nah, ini penting pertanyaan ini gitu ya. Nah, kemudian apakah ini benar-benar kan bisa hilang gitu? Ya nanti bisa jadi hilang, kita terganti. Saya masih ingat dulu ya, saya menggunakan satu aplikasi disebut dengan WA Autoresponden. Bagaimana petani ketika nge-WA gitu ya, dia nomor nick-nya untuk mengetahui berapa sih dia sisa di RDKK-nya itu, dia tinggal WA nick-nya aja, udah langsung keluar tuh data di RDKK-nya yang belum dia terambil gitu ya, untuk di kiosnya untuk pembelian pupuknya. Tapi sekarang itu sudah mulai hilang tuh.
Padahal itu tahun 2022-an gitu ya, menggunakan teknologi itu. Sekarang tuh sudah mulai tergerus tuh. Sudah ini makanya teknologi ini semakin waktu semakin eksponensial. Kalau kita hanya diam, hanya menggunakan teknologi yang lama, pengetahuan yang lama, saya yakin kita akan tergerus juga. Kita akan tergantikan. Apalagi dengan adanya sekarang pesaing chatbot tadi gitu ya. Ini petani bisa langsung ngechat gitu ya, langsung dibalas oleh chatbot tersebut. Bisa jadi nanti ada AI khusus pertanian oleh Kementerian Pertanian. Nah, akan tetapi rekan-rekan nggak usah khawatir bahwa AI ini tidak dapat menggantikan peran penyuluh menurut saya secara penuh gitu ya. Mungkin sebagian bisa. Kenapa? Karena penyuluh pertanian bukan hanya soal memberikan informasi teknis saja, tetapi juga pertama pendampingan langsung di lapangan. Ya, pendampingan langsung di lapangan. Saya masih ingat gitu ya, saya menggunakan tutorial dari YouTube gitu kan untuk memperbaiki satu peralatan gitu ya, peralatan apa namanya komponen elektronik. Saya ngikutin tuh awal-awal sampai akhirnya. Ternyata ada bagian terakhirnya dia menyebutkan bahwa hati-hati kalau salah langkah untuk yang step ketiga nanti akan ngeblank dan itu tidak bisa diperbaiki. Nah, kita sudah nyampe ke ngeblanknya gitu ya. Baru dikasih tahu. Nah, itu hati-hati juga. Jangan-jangan petani ini kalau tidak didampingi oleh seorang penyuluh, dia mengikuti tutorial di YouTube, ternyata itu zonk dan tidak tepat gitu ya di wilayahnya. Makanya ini penting sekali. Makanya nggak usah khawatir Bapak Ibu. Seorang penyuluh tidak akan bisa tergantikan oleh AI. Kenapa? Karena pendampingannya bisa langsung di lapangan. Kedua, interaksi sosial dan psikologi. Kita merasakan bagaimana Kang Iqbal ya, kalau kita dari lapangan gitu ya, Pak Hoyong Karawasan gitu ya, Pak ingin dinikmati nih ada beras yang hasil panen, itu luar biasa kan. Ini interaksi sosial, artinya secara psikologi, seorang penyuluh itu sudah dekat dengan petani yang dibinanya gitu kan. Kemudian ketika ada kegiatan di BPP misalkan ada kumpulan, ada yang bawa misalkan apa namanya kukus-kukusan misalkan pisang, singkong gitu kan, ada yang dibawa apa ini buat nanti apa namanya dinikmati di BPP untuk kumpulan. Ini kan secara interaksi sosial dan psikologi ini tidak bisa tergantikan oleh AI, rekan-rekan. Bukan nggak usah khawatir. Ya. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan kelompok tani dan kelembagaan. Saya yakin sekarang, apalagi sekarang ada modifikasi dengan brigade pangan, sebenarnya dengan sangat luar biasa. Saya kemarin mengikuti workshop nasional di Jogja, ini disampaikan bagaimana perkembangan brigade pangan ini sangat luar biasa, itu dari segi pendapatan maupun dari segi pembinaan. Gitu ya. Kemudian, nah yang keempat ini kemampuan adaptasi terhadap kondisi sosial dan budaya lokal. Ini AI nggak bakal bisa gitu ya. Ini tidak akan bisa menggantikan, makanya ini hanya bisa dilakukan oleh seorang penyuluh. Akhirnya, dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa AI mampu memberikan data dan rekomendasi. Kan tetapi di sini yang memiliki empati, pengalaman sosial, dan kearifan lokal itu yang dimiliki oleh seorang penyuluh. Ya. Nah, tentu saya mengingat kepada nasihat penting dari seorang Demis, yaitu adalah peraih Nobel tahun 2024 ya. Dia CEO juga dari Google. Dia menyampaikan bahwa sangat sulit memprediksi masa depan, misalnya 10 tahun dari sekarang, bahkan dalam kondisi normal. Hari ini jauh lebih sulit mengingat betapa cepatnya gitu ya, AI berubah, bahkan dari minggu ke minggu. Satu hal yang bisa kita pastikan adalah kita harus belajar. Kita harus terus belajar sepanjang karir kita. Ini titipan penting kata-kata menurut saya nasihat dari seorang peraih Nobel tahun 2024 ini. Nah, berikutnya kita mulai masuk kepada teknis gitu ya. Saya bertanya dulu nih, apakah Anda sudah memanfaatkan secara optimal belum nih Google Lens ini? Sebenarnya kan ini sudah ada di HP Android kita. Ini sebenarnya teknologi yang sederhana, jangan-jangan kita nggak ngeh gitu ya. Jangan-jangan kita itu nggak sadar bahwa itu sebenarnya ada di hadapan kita. Sudah belum dimanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Nah, sebenarnya ini bisa secara optimal ya. Pertama misalkan kita mengenali gulma pengganggu. Itu kan dengan Google Lens itu tinggal foto saja, itu akan keluar gitu kan. Karena saya yakin Google itu kan sudah datanya sangat luar biasa, lengkap gitu kan dari berbagai dunia belahan wilayah gitu ya. Ketika kita fotokan, misalkan jadi ingin tahu nih bagaimana sebenarnya ini tanaman apa,
terjadi gejala apa, tinggal potokan saja. Nah, jangan-jangan teknologi yang ada di hadapan kita ini belum termanfaatkan juga gitu. Jadi kita terlalu berpikir, wah ini ada AI dan sebagainya. Jangan-jangan yang ini juga belum termanfaatkan. Padahal ini kalau misalkan kita manfaatkan secara optimal, saya yakin ini sangat luar biasa bermanfaat. Satu, misalkan contoh, mengenali gulma pengganggu. Dengan memfotokan gulma misalkan di lahan, ini petani bisa mengetahui jenis gulma tersebut dan menentukan cara pengendaliannya dengan lebih tepat. Misalnya. Kemudian mengidentifikasi serangan OPT. Ini misalkan dengan memfotokan daunnya, ada misalkan berlubang, ada perubahan warna, ada bercak. Ini tinggal difotokan, nanti referensi dari Google Lens dia akan mencari referensi yang berdekatan dengan foto yang memang disampaikan ketika kita mengidentifikasi tersebut. Kemudian menilai kondisi tanaman, misalkan kita melihat mendeteksi tanda-tanda awal kekurangan nutrisi, stres air atau dan lain sebagainya. Kemudian misalkan membandingkan produk pertanian, misalkan ingin membandingkan ketika petani ini punya misalkan berbagai macam produk yang ingin diaplikasikan atau alat, misalkan alat pertanian ingin diaplikasikan. Ini jangan-jangan Google ini juga belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal itu ada di aplikasi Google gitu ya. Ada di websnya Google, ada di HP Android masing-masing gitu ya. Jangan-jangan ini juga belum disampaikan juga nih kepada petani. Padahal bisa jadi petani itu adanya itu dibanding harus install aplikasi yang lain-lainnya gitu kan. Kemudian pencarian informasi yang instan juga. Misalkan dia mencari dia memfotokan serangga, misalkan dijepret foto gitu kan, kemudian dia nanti akan melihat oh ini serangganya ini apa namanya alat yang bisa digunakan untuk apa namanya mengidentifikasi di awal apakah ini musuh alami atau bukan gitu kan. Ini bisa digunakan gitu ya. Kemudian penerjemahan misalkan ada produk-produk misalnya pestisida, insektisida atau produk-produk yang lainnya misalkan yang berbahasa asing, ini petani bisa diajarkan juga, Pak. Nggak usah repot-repot, kita itu belajar bahasa asing tinggal cepet fotokan pakai Google Lens misalkan langsung nanti minta diterjemahkan. Ini juga sebenarnya yang sederhana, akan tetapi sudah dimanfaatkan secara optimal atau belum. Ini pertanyaan pentingnya, gitu kan? Nah, berikutnya kita masuk ke tahap yang sudah mulai agak apa namanya tidak lagi apa namanya mudah gitu ya. Sudah mulai nih. Kita yang sering sekarang dan pasti sekarang saya yakin rekan-rekan juga sudah sering menggunakannya. Itu disebut dengan ChatGPT gitu ya. Walaupun di dalamnya sebenarnya AI yang bisa kita gunakan untuk membantu para penyuluh maupun petani banyak sekali ya, mulai dari DeepSeek atau orang Jawa Barat ada juga yang menyebutkan Gemini gitu ya, Gemini gitu ya, ada juga yang seperti itu atau yang sekarang itu ChatGPT misalkan. Nah, padahal sebenarnya ini bisa dioptimalkan. Yang pertama misalkan solusi cepat ketika terjadi masalah di lapangan. Ketika misalkan penyuluhan kita sudah mulai mentok, ketika misalkan apa namanya ini apakah bisa digunakan ini bisa jadi ini sebagai jawaban instan untuk apa namanya untuk menangani permasalahan dan menjadi solusi awal gitu ya. Kemudian penyederhanaan informasi teknis misalkan kita mendapatkan buku SOP, misalkan buku referensi, kemudian kita ingin merubah dengan bahasa yang lebih sederhana, ingin dengan bahasanya yang lebih non formal, misalkan kalau kita dapat buku misalkan yang memang referensinya dari akademisi, misalkan kita ingin rubah dengan bahasa petani, itu kan bisa menyederhanakan informasi teknis tersebut. Kemudian merencanakan usaha tani, pembuatan materi penyuluhan, sekarang kita membuat slide, leaflet, misalkan konten media dan sebagainya, itu bisa menjadi referensi. Salah satunya yang menggunakan ChatGPT, gitu kan. Kita ingin membuat skrip untuk video, misalkan pelaksanaan penyuluhan, misalkan kita ingin membuat slide untuk pelaksanaan penyuluhan, bisa juga bahan dasarnya misalkan menggunakan ChatGPT. Kemudian penyusunan laporan misalkan sebagai seorang penyuluh misalkan ini kita tinggal isikan outline saja misalkan kita memerintahkan bahwa ingin dibuatkan satu laporan yang diawali dengan pendahuluan di dalamnya adalah latar belakang maksud dan tujuan output yang diharapkan kemudian pelaksanaan kegiatan sampai dengan penutup misalkan itu kan bisa dilakukan dengan menggunakan ChatGPT. Teknologi ini sebenarnya ada untuk memudahkan kita gitu ya. Jangan sampai ada teknologi tapi menyusahkan kita gitu ya. Karena kita tidak mumpuni atau tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa menggunakan teknologi tersebut. Kemudian untuk penguatan komunitas bisa juga misalkan kita ini susah nih penyuluh untuk menyusun kata-kata yang bagus rapi untuk disampaikan secara baik kepada tokoh misalkan tokoh pertanian atau misalkan untuk petani misalkan itu bisa juga membantu ChatGPT ini apa namanya untuk penguatan komunikasi kepada para petani gitu. Nah, contoh misalkan pemanfaatan
mencoba misalkan membuat satu inputnya, misalkan foto sawah yang kena hama orang. Nah, kemudian kita memerintahkan satu prompt ya, prompt ini adalah perintah untuk apa namanya AI ini, dan kemudian nanti keluar hasilnya. Ini contoh sederhana bagaimana pemanfaatan eh, apa namanya digitalisasi atau AI tadi untuk kita untuk membantu para penyuluh, bahkan untuk para petani sendiri. Kita inputkan, berikan perintah, nanti ada hasilnya. Akan tetapi, teknologi bisa juga dia melaksanakan perintah kita kalau kita memerintahkannya dengan baik, gitu ya. Contoh misalkan kita nyuruh, misalkan apa namanya ke petani, Pak tanam ini, gitu ya. Ya bisa jadi dia tanam, tapi masalahnya dia menanamnya dengan baik, dengan benar atau tidak, dia melaksanakan budidayanya sesuai dengan teknis atau SOP atau tidak. Begitupun dengan AI. Kita bisa juga memerintahkan asal-asalan, akan tetapi nanti hasilnya juga akan asal-asalan gitu ya. Makanya harus hati-hati. Maka saya berikan resepnya nih untuk rekan-rekan di lapangan ketika misalkan memberikan perintah, minimal memegang 5 langkah dalam pembuatan promnya ini. Apa saja? Pertama, berikan peran. Kedua, berikan konteksnya. Ketiga, berikan tugasnya. Kemudian keempat, berikan formatnya. Dan yang kelima, berikan gayanya. Nah, yang tambahan opsional itu tambahan saja. Tapi yang paling substansi itu yang 5 ini. Perannya apa? Misalkan Anda, nah nanti tinggal sampaikan saja ke ChatGPT, misalkan Anda sebagai seorang konsultan yang sudah ahli dalam memberikan konsultasi kepada petani selama 10 tahun misalkan. Anda seorang pakar di bidang ahli, misalkan apa tadi di sana? Pakar misalkan di bidang OPT apa misalkan. Itu berikan peran ke ChatGPT sehingga ChatGPT nanti akan merespon sesuai dengan apa yang diperankan itu. Kalau enggak, dia bingung gitu kan. Memberikan jawaban, tapi tidak puas. Akhirnya kita jadi asal-asalan lagi. Oh, akhirnya marah-marah ke ChatGPT. Akhirnya, wah dasar gak tahu sama sekali nih, gitu kan, tawan saya gitu ya. Akhirnya marah-marah. Padahal yang salah bukan ChatGPT-nya. Yang salah itu kitanya tidak memberikan perintah yang memang sesuai gitu ya. Kemudian konteksnya gitu ya. Konteksnya ini berikan lebih banyak detail kepada mereka. Semakin detail, semakin bagus. Nanti kita akan berikan contohnya gitu ya. Tugasnya, ini ChatGPT mau dikasih tugas apa? Berikan tuh. Kita sebagai atasan, sebagai pengguna ChatGPT, berikan tugasnya sedetail mungkin. Berikan formatnya. Mau formatnya seperti apa? Kayak tadi kita membuat laporan, misalkan. Membuat laporan, ini outline-nya, ini pendahuluan, ada latar belakang, ada maksud dan tujuan, ada output-nya, atau apa, misalkan. Berikan tuh. Gayanya mau seperti apa? Gayanya formal, non-formal, atau bagaimana, gitu ya. Nah itu rekan-rekan, ini Kang Iba masih beberapa slide-nya, apakah masih diizinkan? Ini sudah 30 menit ya. Siap, Karena Bangga Pak ini Sidik, sangat mungkin 10 menit lagi apa ya maksimal Pak. boleh, siap ya, saya maksimalkan ya. Contoh misalkan ini bagaimana penggunaan prompt gitu ya, nanti yang menggunakan tadi 5 aturan yang penting gitu ya, peran, konteks, tugas, format, dan gaya. Bertindak sebagai ahli, bla bla bla, kemudian nanti bolehlah Bapak Ibu nanti bisa diikuti gitu ya. Ini kan hanya gaya, nanti boleh aplikasikan dengan kejadian atau kondisi Bapak Ibu di lapangan gitu ya, untuk memudahkan. Jadi nanti mudah-mudahan nanti sama panitia kan di aplikasi khusus ya, di apa namanya, Talenta Jabar atau apa ya aplikasinya, itu bisa di-download langsung materinya ini. Kemudian misalkan berikutnya, yang orang Jawa Barat menyebutnya itu Gemini gitu ya, Gemini. Nah, sebenarnya ada 4 fitur nih yang bisa dimanfaatkan di dalam AI ini. Ada buat gambar gitu ya, kita bisa membuat gambar, kemudian bisa membuat kanvas, kita bisa membuat menuliskan sesuatu, misalkan kode dan segala macam untuk programming, misalkan, kemudian pembelajaran terpadu sampai ke tampilan dinamis, ini macam-macam. Tapi saya akan langsung aja ke aplikasinya. Contoh misalkan saya memerintahkan nih, inputnya foto saya, kemudian saya memerintahkan Anda seorang ahli desain grafis, diminta membuat satu poster, bla bla bla. Sampai akhirnya yang jadi di sini nih, wah saya dikelilingi oleh komoditas gitu kan, kemudian ada benderanya sesuai dengan perintah tersebut. Nah sekarang, wah ini jangan-jangan yang ahli desain grafis sekarang tergantikan dengan AI gitu ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu seorang penyuluh ini bisa sekarang ini menjadi seorang desain grafis juga nih, untuk membuat poster pelaksanaan penyuluhan itu misalkan
Asal tadi perintahnya harus jelas, gitu ya. Asal perintahnya harus jelas. Nah ini Bapak Ibu bisa dilaksanakan ya sebenarnya dengan perintah tadi. Saya yakin tadi poin-poin tadi yang 5 hal tadi yang perlu dilaksanakan. Sebenarnya masih banyak ya. Menurut data Indonesia.id sebenarnya banyak yang menggunakan mulai dari ChatGPT, Gemini, Meta AI, misalkan yang ada di WA kita itu, walaupun sedikit-sedikit masih ngaco gitu kadang-kadang gitu ya, Kang Iqbal, ya kadang-kadang ini masih ini kadang-kadang beda responnya gitu ya. Tapi yang paling banyak sekarang itu kan ChatGPT, kemudian ada DeepSeek, ada Grok gitu ya, dan banyak yang aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan di lapangan maupun oleh para petani juga. Nah ini nasihat pentingnya, teknologi membuat yang sulit menjadi mudah, namun kemajuan sejati bukan pada kecanggihan sebenarnya, eh, kecanggihan alat itu akan tetapi sebenarnya kepada kemampuan kita untuk memanfaatkannya. Sesederhana apapun teknologi kalau dimanfaatkan secara baik saya akan powerful gitu ya. Nah, ini terakhir pendampingan berbasis data ini kemarin saya mengikuti nasional workshop di Jogja, ini salah satu oleh-olehnya. Ternyata ke depan itu ada irigasi itu bisa dipantau secara real time gitu ya. Bagaimana kondisi luas lahan sawah itu bisa terairi dan segala macam itu datanya bisa real time. Bahkan pasokan airnya pun bisa dipantau. Dan ini baru prototipe. Ini saya yakin ke depan ini akan bisa digunakan oleh para petani di lapangan untuk memantau bagaimana teknik pengairan yang memang akan sangat bermanfaat di lapangan. Kemudian misalkan tadi yang sudah dibahas juga terkait dengan LKP. Dulu tahun 2022-2021 saya melakukan pengkajian juga dengan Profesor Hasis Sembiring, ini dari IRI, juga melaksanakan bagaimana demplot untuk LKP ini. Dan sangat luar biasa, dan sekarang itu sudah mulai maju ya, sekarang itu sudah versi 2, bagaimana sebenarnya kita bisa langsung menginputkan data petani ini mulai dari lahannya dan sangat luar biasanya tadi kita itu seorang kalau dokter itu mengeluarkan resep untuk apa namanya resepnya kita itu bisa mengeluarkan rekomendasi berdasarkan aplikasi ini. Ini hebat kan luar biasa nih sebenarnya. Ini kadang-kadang saya iri juga gitu ya kalau kadang-kadang kayak bidan di desa itu bisa buka konsul ya penyuluh nih udah S1, udah S2 nggak bisa buka konsul nih di desanya dia di rumahnya. Ini bisa jadi, nah dengan adanya rekomendasi ini penyuluh bisa bisa buka konsul nih luar biasa gitu ya. Nah, ke depan saya yakin tadi untuk pemanfaatan tadi apa digitalisasi tadi akan semakin lebih presisi. Bagaimana nanti lahan itu akan bisa dipupuk dengan hanya melihat dari hasil peta digitalisasi ini, misalkan yang merah ini masih sudah kritis lahannya sudah perlu sangat penting pemupukan, sedangkan yang hijau misalkan tidak usah melakukan banyak pemupukan. Saya yakin ke depan akan seperti itu semakin presisi. Kemudian saya juga berkunjung ke Bayar Juara nih, saya melihat bagaimana di sana itu ada penggunaan teknologi, walaupun di sana itu datanya akurasinya tinggi, tapi dari segi harga memang relatif tinggi, dan yang masih lemahnya itu database hanya masih di aplikasinya itu masih dimiliki oleh buyer gitu ya, belum bisa secara publik, walaupun publik bisa mengaksesnya. Kemudian, ini rekan-rekan, semua saya yakin akan terjangkau pada waktunya. Dulu masih ingat bahwa di generasi pertama dan kedua ini komputer sangat luar biasa sebesar sebesar ruangan gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa dilipat-lipat, bawa tas masuk tas gitu ya, bisa bawa jalan kemana-mana. Dulu telepon ini, oh ini ada yang sampai besar banget gitu ya. Saya di Nokia N300 apa 3300 tuh yang seperti itu. Tapi sekarang sudah dilipat itu sampai sampai kecil. Sekarang generasi sekarang drone itu masih besar dan mahal gitu ya. Kemarin ketika saya berkunjung ke sana, nanya itu sampai 200 sampai 300 juta harganya. Tapi saya yakin ke depan itu akan semakin murah gitu ya. Nah terakhir sebenarnya dampak digitalisasi ini sebenarnya hanya ada 4 sebenarnya sesuai dengan amanat tadi undang-undang. Pertama, peningkatan produktivitas, kedua, efisiensi usaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, dan yang keempat adalah pelestarian lingkungan. Semua itu bisa kita lakukan kalau kita itu benar-benar yang pertama adalah merubah bagaimana dari pertanian lama ke pertanian baru. Dari komoditas jual murah, rantai yang panjang, risiko yang tinggi, kepada mulai kita mengarahkan produk yang spesialis, harga premium, digital, kepastian pasar, sehingga nanti kita akan berpandangan, kita akan berpendapat bahwa jika Anda hanya menjual komoditas, Anda hanya menjadi price taker atau penerima harga. Nah, makanya saatnya kita menjadi agri-friendly. Untuk itu ada bekal untuk para penyuluh 4 langkah ini. Yang pertama adalah berikan literasi keuangan kepada para petani. Jangan-jangan teknologinya sudah maju,
orang bisa sudah mendapatkan bisa transfer sana sini, ternyata kalau tidak diberikan literasi digital, kena tipu sampai ratusan juta, ini juga bahaya. Sehingga penting ketika kemajuan teknologi kita arahkan kepada petani-petani di desa, berikan juga pemahaman literasi keuangan. Dan ini untuk jawaban bagaimana sebenarnya nanti kita mengukur pendapatan para petani tersebut gitu ya. Bagaimana mengukur efisiensi usaha ini untuk menjawab itu. Kemudian yang kedua, tekankan kepada entrepreneurship, bagaimana membangun pola pikir bisnis untuk para petani. Saya yakin dari pembangunan entrepreneurship ini, saya yakin nanti justru tenaga kerja akan tumbuh gitu ya. Jadi tidak hanya yang digaungkan adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, tapi ini juga sangat penting. Ketika ada seorang di desa tersebut menjadi local champion di desa tersebut dan sudah berhasil, saya yakin akan menjawab tenaga kerja sangat luar biasa. Kemudian teknologi, penggunaan teknologi ini perlu didampingi. Berikan, kita sekarang bukan lagi menjadi pemilik informasi teknologi, tapi menjadi jembatan bagaimana kita itu menyampaikan teknologi tersebut. Kemudian penguatan teknis, memberikan rekomendasi sesuai dengan tadi teknologi-teknologi yang disampaikan. Akhirnya saya berpandangan dari keseluruhan tersebut bisa disimpulkan bahwa sebenarnya di era perubahan yang sangat-sangat cepat luar biasa ini, maka tugas penyuluh, petani, mahasiswa ini perlu mengutamakan kemampuan belajar dan beradaptasi. Jadi bukan hanya mengandalkan skill saja, pendampingan pertanian modern tidak lagi sekedar memberikan ilmu saja, tetapi membangun kebiasaan belajar mandiri untuk para petani, memberikan data yang akurat, mencoba hal baru, dan terus memperbaharui cara kerja agar tetap relevan dan produktif di tengah tantangan pertanian digital. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Titip satu kata-kata penting ini, jangan lelah untuk berinovasi, jadilah pelopor, jangan jadi pengekor, jadilah solusi, jangan jadi polusi. Itu saja Kang Iqbal, terima kasih. Saya akhiri, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa gambar-gambar yang ada di sini, foto saya seperti ini, semuanya menggunakan AI gitu ya. Jadi saya hanya menggunakan hanya foto wajah saja, sisanya bajunya yang aslinya itu yang di cover tadi, tapi sisa-sisanya itu adalah hasil AI, termasuk yang ini gitu ya. Terima kasih rekan-rekan, mudah-mudahan menginspirasi dan tetap semangat untuk para penyuluh di tingkat lapangan maupun para petani di tingkat wilayah masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.